Halo semua, welcome back to channel Teknoza ID. Setelah harganya sudah lebih rasional dan ramah di kantong, akhirnya bisa juga kebeli iPhone 11 series. Yang lebih tepatnya adalah iPhone 11 Red Products versi dual SIM. Alasan utama saya pilih varian ini adalah warna merah pada iPhone terkesan eksklusif dan rare item. Bahkan warna ini tidak ada pada iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max. Terus karena saya membutuhkan dual SIM, makanya saya pilih iPhone versi region Hong Kong. Jadi tentunya ini adalah garansi internasional. Harga saat iPhone ini dibeli adalah Rp12.500.000 dengan segel green peel dan garansinya belum teraktivasi. So dengan budget 12,5 juta, apakah worth it dibeli iPhone ini? Yuk kita cari tahu. Memakai chipset yang sama dengan iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max yaitu Apple A13 Bionic, berikut adalah spek utama dari iPhone 11. Sejak era iPhone X, iPhone selalu membawa garis desain premium ke semua lini termasuk iPhone 11 dengan aluminium frame 7000 dan layar berlapis Corning Gorilla Glass bersertifikat IP68. Bobot iPhone 11 ini hampir 200 gram. Layarnya 6,1 inch beresolusi HD+ 326 ppi dengan brightness mencapai 625 nits. Meskipun angka resolusinya terbilang rendah, namun tetap crispy dan enak dilihat baik untuk kebutuhan multimedia atau gaming. Apalagi sudah mendukung color gamut dan true tone sehingga warnanya tampil natural. Layar iPhone 11 ini juga memiliki touch sensing 120Hz yang bikin sensitivitasnya luar biasa. Bagian back cover iPhone 11 juga membawa kemewahan khas iPhone dengan bahan frosted glass berlapis Corning Gorilla Glass yang dipadukan warna merah eksklusif dengan desain kamera yang mengotak dan tentunya logo Apple. Di saat kompetitor Android mulai banyak menerapkan desain punch hole, iPhone 11 masih setia menggunakan notch seperti pada seri iPhone X dan XS terdahulu. Di dalamnya terdapat kamera selfie 12 megapiksel, 3D sensor Face ID, serta proximity sensor dan brightness. Multimedia dan gaming di iPhone 11 makin oke berkat kehadiran dual stereo speaker yang suaranya keras dan jernih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoza ID. Semakin kesini, performa smartphone kelas entry level kayaknya memang sudah naik level. Kemarin Realme C3 sukses bikin kita geleng-geleng kepala dengan semua yang ditawarkannya, terutama performa chipset MediaTek Helio G70. Berjalan pada update iOS terbaru 13.4 dengan RAM hanya 4GB saja, saat dimana smartphone Android sudah bisa memasukkan RAM sampai dengan 12GB. Ternyata iPhone 11 dapat berjalan dengan optimal. Transisi dan animasi di tiap aplikasi juga smooth, belum lagi feeling touch and gesturnya yang bikin lagi. Meski banyak membuka aplikasi dan berjalan pada background, tidak satupun aplikasi yang terforce close berkat kinerja dan efisiensi iOS pada iPhone. Pengujian AnTuTu Benchmark versi 8 skor iPhone 11 mencapai 523.000 poin yang menjadikannya salah satu top kelas di pasar smartphone saat ini dan masih bisa bersaing dengan chipset-chipset flagship milik Android. Gaming test pertama adalah game Call of Duty Mobile atau COD Mobile. Pada game ini iPhone 11 tampil perkasa karena bisa disetting grafis very high dengan opsi frame rate maksimum. Pokoknya rata kanan. Masuk ke gameplay multiplayer, iPhone 11 sudah selayaknya flagship. Perpaduan chipset yang ngebut, layar touch sensing 120Hz, serta manajemen software yang optimal bikin gameplay terasa menyenangkan dan betah berlama-lama untuk nge-gaming. Lanjut ke pengetesan kedua dengan game PUBG Mobile. Kembali iPhone 11 tampil perkasa dengan setting maksimal HDR Extreme. Seiring dengan seringnya pihak Tencent memberikan update, nggak ada keluhan sama sekali semisal stutter lag atau frame drop.
Selain visual gamingnya oke, touch sensitivity layarnya juga juara banget. Selain operating system dan chipset, user Apple biasanya selalu pamer akan kehebatan kameranya. Karena saya juga pakai salah satu monster dari DxOMark saat ini, yaitu Huawei Mate 30 Pro. Jadi kayaknya urusan kamera kita bisa compare di sini untuk membandingkan karakter kamera serta performa softwarenya. iPhone 11 punya setup dual kamera utama 12 megapiksel f1.8 dengan OIS dan lensa ultra wide angle 12 megapiksel f2.4 dengan dukungan fitur-fitur unggulan semisal Deep Fusion, Smart HDR, Night Mode dan juga Portrait Mode. Sedangkan untuk perekaman videonya mendukung hingga 4K 60 fps dengan OIS, wide angle video dengan IAS dan juga stereo recording. Untuk foto-foto outdoor seperti awan, Smart HDR pada iPhone 11 bekerja maksimal dengan kontras dan detail yang merata pada hasil foto, baik itu lensa utama maupun lensa wide angle. Jika dibandingkan dengan Mate 30 Pro, terlihat iPhone 11 mampu meng-highlight warna awan dan matahari sore dengan lebih baik. Sedangkan Mate 30 Pro terlihat hanya mampu meng-highlight bagian bawah rumah, sementara awan dan mataharinya terlihat hilang detail dan under highlight. Begitu juga dengan foto pot tanaman ini, di mana hasil kamera iPhone 11 lebih natural sesuai dengan kondisi yang terlihat oleh mata kita. Untuk foto-foto indoor, keduanya terbilang sangat baik dengan karakter iPhone 11 yang sedikit lebih warm dibandingkan dengan Huawei Mate 30 Pro. Untuk foto-foto dalam kondisi low light, improvement pada iPhone 11 belum dapat selevel dengan Huawei Mate 30 Pro, terutama pada clarity dan detail. Serat-serat kayu pada hasil kamera Mate 30 Pro terlihat lebih jelas. Begitu juga dengan foto portrait. Dengan lensa 3D TOF kameranya, Huawei Mate 30 Pro memberikan hasil foto bokeh yang lebih rapi dan juga lebih detail. Kamera selfie 12 megapiksel milik iPhone 11 tampil dengan hasil yang natural dan bisa juga mengambil foto bokeh. Kedua smartphone dapat merekam video 4K HDR 60 fps dengan stabilizer berbasis OIS pada lensa utama dan IAS pada lensa wide angle. Untuk kestabilan, saya merasakan iPhone 11 sedikit lebih unggul dari Mate 30 Pro. Smart HDR milik iPhone 11 juga menghasilkan warna awan dan matahari sore yang lebih hidup dan lebih berwarna. Untuk video di dalam ruangan dengan kondisi cahaya yang kurang, Mate 30 Pro memberikan detail dan highlight yang sedikit lebih baik dari iPhone 11. Ya, halo guys, ini adalah perekaman kamera depan menggunakan iPhone 11 dengan resolusi 4K di 60 fps. Terlihat kalau transisinya sangat smooth, kalian bisa lihat ini 60 fps sangat smooth dan hasilnya juga mendekati natural. Kamera depan iPhone 11 dapat merekam video slow motion 1080p pada 120 fps. Ya, meskipun saya sendiri juga bingung untuk apa fitur ini.
Satu hal yang menurut saya iPhone ketinggalan dibandingkan brand-brand lain adalah kapasitas baterai dan pengisian dayanya. iPhone 11 hanya dibekali baterai berkapasitas 3110 mAh dengan pengisian fast charging 18 watt. Itu pun harus beli terpisah dan tidak ada dalam paket pembelian. Selain itu, iPhone 11 juga mendukung fitur wireless charging. Pengisian memakai fast charging iPhone 11 dapat terisi dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit aja. Untuk screen on time berkisar antara 5 sampai 6 jam. Ya, terbilang irit untuk baterai yang kapasitasnya hanya 3110 mAh. Sebagai Android user, buat saya kalau mau beli iPhone 11 sebaiknya jangan di awal rilis agar mendapatkan harga yang sudah pasti lebih terjangkau. Saat ini Android flagship juga harga rilisnya mulai ikut-ikutan kelewatan. Terlepas dari prestisius brand Apple itu sendiri mencoba menilai apa yang iPhone 11 tawarkan dari sisi Android user, saya harus bilang oke sama experience iOS yang stabil, kamera dan video yang beneran bagus, layarnya yang responsif, dan terakhir dukungan dual SIM card. Meskipun masih nggak suka sama desain, kapasitas baterai, dan juga kecepatan chargingnya. Kalau teman-teman juga sama seperti saya yang pengen nyobain iPhone tapi budgetnya terbatas, saya saranin ke seri sebelumnya seperti XR ataupun XS kalau budgetnya kurang, karena harganya juga pasti sudah lebih terjangkau. Tentunya tetap berhati-hati agar menghindari iPhone refurbished. Oke, kita udah sampai di akhir video. Buat teman-teman yang mau support channel ini bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa lagi di video Teknoza ID berikutnya. Jangan lupa juga stay at home dan selalu cuci tangan yang bersih. Teknoza ID pamit.